dan kelasmu tidak akan pernah naik. Kelasmu sama dengan dia. Nah, jadi kalau kita membalas disakiti, kita membalas menyakiti, ya udah kelasmu sama dengan dia. Dan kamu gak akan pernah naik kelas. Loh lah ya tadi kan, nah, justru orang-orang yang rendah hati, hukumnya begini, orang-orang yang rendah hati itu pasti dia akan diangkat, karena dia posisi di bawah. Tapi kalau orang-orang sombong, justru dia akan dijatuhkan, karena apa? Dia memposisikan diri di tempat yang tinggi. Ini hukum semesta ini. Ego, kesombongan itu, dia memposisikan diri di tempat yang tinggi, maka itu mudah sekali dijatuhkan. Tapi kalau orang rendah hati, karena sudah di posisi rendah, hanya ada satu cara, yaitu diangkat hidupnya. Maka justru orang rendah hati itu bukan berarti dia selalu di bawah. Justru rendah hati inilah awal untuk kita diangkat derajat kita, diangkat nilai kita, gitu loh, diangkat kelas kita, gitu kan. Tapi dimulai dari kerendahan hati dulu. Tapi kalau kita sudah memposisikan kesombongan, memposisikan diri di tempat yang paling tinggi, ya justru itu mudah sekali dijatuhkan. Orang yang menganggap dirinya benar, dirinya baik, dirinya keturunan bla 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 yang harus dihormati, justru lah itu nanti akan direndahkan hidupnya. Maka lakukan bagianmu dan semesta akan melakukan bagiannya. Nah, bagianmu belum kamu lakukan, nuntut macam-macam. Maka tugasmu itu selesaikan dulu, bagianmu kerjakan dulu. Jawabannya itu urusan semesta, nggak usah kamu pikir. Caranya itu wilayah semesta. Nah, sekarang kalau bagianmu belum dilakukan, mau mendapat keajaiban. Kan simpel di sini kan simpel. Lakukan aja bagianmu yang sudah kita ajarkan itu. Dan pasti ini sudah mengalami. Nah, kadang kita ini apa? Suruh melakukan yang gitu aja nggak lulus gitu loh. Tapi sini ngeluh ya gitu kan. Gitu kan. Nah, justru semakin Anda mengeluh itu semakin terpuruk nanti. Ya, karena keluhan itu energinya rendah, menarik apa yang kamu keluhkan tuh akan dari semesta tuh membaca apa yang kamu keluhkan tuh. Dan dia akan mengirimkan hal yang sama dengan apa yang kamu rasakan. Kalau keluhanmu kekurangan, uang susah, nah justru semesta itu akan membaca, oh ini berarti orang ini menarik tadi, berarti ya uang ya susah bener. Harus dibawa kebahagiaan. Iya, jadi bahasa semesta itu bahasa rasa gitu. Jadi semesta itu akan menggenapi apa yang menjadi rasamu. Maka rasamu adalah doamu. Rasamu itu sinyal yang kamu kirimkan ke semesta gitu. Jadi kalau rasamu bahagia ya udah berarti oh ini Niko ini kok rasanya bahagia, ya udah aku kirim kebahagiaan lagi. Kalau rasamu kelimpahan ya udah semesta membaca. Udah selalu mengakses kelimpahannya, ya udah aku penuhi. Gitu loh. Nah, selama ini banyak orang tadi ngomongnya udah isi keluhan, rasanya nggak enak. Tapi kalau keluhan rasanya nggak enak. Tadi ketika ngomong susah pak, rasanya enak apa enggak rasanya? Kan otomatis rasanya nggak enak ketika Anda ngomong susah tadi. Tapi yes pak, aku pulang dari sini. Setiap orang yang bertemu dengan aku akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Aku akan bercerita pengalamanku bersama Tuhan. Kan enak ke hati? Iya kan?
Halo, saya Lani, saya orang Indonesia dari Jakarta, tapi saya sudah berdomisili di Singapura selama 25 tahun. Dan setiap kali kalau saya buka YouTube, saya melihat YouTube-nya Pak Niko. Dalam beberapa bulan sih saya tuh seperti nggak tertarik gitu loh. Saya cuma lewatin, tapi saya merasa heran setiap kali saya buka, selalu saya dapetin YouTube-nya Pak Niko. Jadi saya coba-coba dengar satu kali, saya dengar, saya bilang, oh kayaknya ini loh yang saya cari. Selama ini tuh saya merindukan untuk bisa hidup gitu loh. Walaupun memang selama ini saya kerja, tapi dengan kerja yang keras lah maksudnya ya, dengan kecukupan. Tapi setelah saya mendengar Pak Niko, bukan kerja keras yang memberikan kelimpahan gitu loh. Pak Niko mengajarkan dengan mendekatkan diri sama Tuhan melalui doa, melalui meditasi, dan kata-kata positif untuk mencipta. Pak Niko mengajarkan mencipta doa 21 hari, ya itu saya sudah dengerin. Jujur saya memang melakukan, tapi setiap kali saya gagal. Untuk beberapa kali masih sampai sekarang belum berhasil. Tapi saya merasakan perubahan di dalam hidup saya itu, saya lebih sukacita, saya bisa lebih berpikiran positif. Dengan yang Pak Niko ajarkan itu, blok-blok di dalam pikiran itu satu persatu bisa saya singkirkan. Dengan terus-menerus hampir setiap hari lah saya dengar Pak Niko punya YouTube. Saya mau belajar untuk hidup berkelimpahan dengan mudah, bukan dengan effort yang keras. Itu yang saya mau ikuti. Memang waktu saya masuk juga saya udah bilang sama Ibu Adel, Bu Adel, satu hari saya mau ketemu dengan Pak Niko, tapi saya nggak tahu kapan. Pokoknya saya cuma janji di dalam hati saya harus ketemu dengan Pak Niko. Saya percaya kalau saya ketemu dengan Pak Niko, saya lebih mantap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Pak Niko. Setelah ketemu dengan Pak Niko itu, saya semakin yakin dan percaya kalau apa yang diajarkan Pak Niko itu akan membawa saya kepada kehidupan yang berkelimpahan, dengan hidup yang bahagia, dengan mudah, bukan dengan effort. Yang penting saya melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Pak Niko. Itu saya ke Jakarta, dari Singapura saya ke Jakarta, pokoknya tujuannya untuk ke Salatiga. Ke Salatiga, jadi memang saya usahakan untuk ketemu Pak Niko gitu. Terima kasih, salam sehat, berkelimpahan, sugi bareng, happy bareng. Halo, selamat sore, saya dengan Ibu Sarini dari Morowali Utara. Saya mengalami keajaiban luar biasa. Keajaiban yang luar biasa, tiba-tiba ada kantor dari BFI ya menawarkan pinjaman sampai 4 kali, sampai 4 nomor. Menyatakan Ibu Sarini adalah salah satu seperti apa ya jenisnya, menyatakan pelanggan prioritas. Padahal di situ saya bukan pelanggan prioritas loh. Saya selalu jatuh tempo dan bahkan masih ada jaminan masih di tempat itu dan masih ada denda. Namun karena keajaiban yang terjadi, saya ditawarkan sampai 4 kali. Tapi puji Tuhan, terima kasih Tuhan, karena niat saya tidak meminjam lagi. Niat saya hanya datang sama Pak Niko. Di setiap pikiran saya, setiap langkah saya pasti ada jawaban sama Pak Niko. Dari situ saya berjalan dengan nekat untuk datang ke Salatiga. Pokoknya dengan penuh semangat gitu, dengan keyakinan, dengan penuh iman saya pasti ketemu. Dan saya tahu Pak Niko waktu tanggal 1 ada di Jakarta, tapi saya berangkatnya tanggal 3
tanggal 3 saya singgah di Jogja sama anak cucu menantu di sana. Sampai tanggal 5 berangkat di sini dan Pak Niko pun belum ada. Tapi saya percaya saya pasti ketemu dengan penuh iman dan percaya saya ketemu. Dan puji Tuhannya saya ketemu. Setelah ketemu Pak Niko, wow luar biasa. Tidak mampu lagi berkata-kata apa sebab sudah tidak tahu lagi apa yang mau dibilang. Sudah tidak tahu lagi apa yang mau dibilang. Luar biasa anunya suasana yang di sini, apa berkat-berkat di hati damai, sejahtera, apapun itu. Pokoknya percaya semua jawaban ada di sini gitu.